Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam secara praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sebelum membahasnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Agus Iqbal Fanani dengan NIM 049, Nur Fadila Fajri dengan NIM 116, Wenda Deswian Dwi dengan NIM 123, Miftahul Surur dengan NIM 182, Muhammad Rizky Muhtadianto dengan NIM 189, Niswatu Soliha dengan NIM 192, M. Zainal Alim dengan NIM 198, Hadi Mas Januar Lisan dengan NIM 233, Muhammad Kurdi dengan NIM 242, dan yang terakhir ada Muhammad Umar 286. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca reformasi, pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu suatu penyelenggaraan pemerintah yang menganut sistem pemencaran secara vertikal. Asas ini dikenal dengan istilah desentralisasi yang berarti merupakan pembagian kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan, pembagian kekuasaan ini melahirkan suatu sistem pemerintahan yang bersifat otonom di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintahan dan pemerintahan daerah. Philippus M. Hajon mengatakan bahwa desentralisasi sendiri berarti wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintahan pusat, melainkan juga dilakukan satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam satuan teritorial maupun fungsional. Suatu daerah yang lebih rendah diberikan mengatur dan mengurus antara lain meringankan beban pekerjaan pemerintahan pusat. Tujuan desentralisasi sendiri antara lain meringankan beban pemerintahan pusat. Desentralisasi mengalihkan berbagai tugas dan pekerjaan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Asas dekonsentrasi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sebagai wakil dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari organisasi pusat, dan ciri dekonsentrasi itu sendiri adalah bahwa para pegawai melaksanakan kewenangan tertentu atas namanya. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil dari wilayah provinsi berfungsi sebagai wakil pemerintahan di provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi juga sebagai wakil pemerintahan daerah. Selanjutnya ada asas tugas pembantuan. Pada dasarnya asas tugas pemerintahan daerah hanyalah membantu pemerintahan pusat dan tidak pada konteks hubungan antara atasan dan bawahan. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini timbul berlandasan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi, termasuk yang diperintahkan dalam rangka menjalankan perintah tugas pembantu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah. Selanjutnya sejarah penerapan asas-asas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pertama ada desentralisasi dan otonomi daerah pada Orde Lama, yaitu tahun 1945 dan 1965, di mana pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Raden Panji Suroso dan Supomo pernah menuliskan terkait otonomi daerah
inti dari pendapat mereka berdua sama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk sebuah kesatuan dan unitaris. Namun dalam pelaksanaannya sistem sentralisasi tidak akan maksimal. Maka perlu adanya otonomi bagi daerah supaya daerah dapat merasakan dalam ketatanan negara tidak mengalami kemunduran, dan dalam konteks negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan membuat masyarakat beraneka ragam sangat tepat untuk mensistem dekonsentralisasi. Dan juga dalam masa Orde Lama ini terdapat 4 undang-undang yang membahas tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 1 Tahun 1945. Pada masa ini terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Namun pada dasarnya peraturan ini mengandung tentang pemerintahan daerah atau desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1948. Dalam undang-undang ini mewujudkan makna dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Maknanya antara lain adalah yang pertama, landasan pelaksanaan desentralisasi yang rasional sebagai sarana mempercepat kemajuan rakyat daerah. Yang kedua, diadakannya 3 tingkatan daerah otonomi, yaitu provinsi bagi daerah tingkat 1, kabupaten dan kota besar bagi daerah tingkat 2, dan desa, kota kecil, nagari, marga, dan sebagainya bagi daerah tingkat 3. Yang ketiga, modernisasi dan mendinamisasi pemerintahan desa dengan menjadikan daerah tingkat 3. Yang keempat, menghilangkan dualisme pemerintahan di daerah. Dan yang ketiga, pembentukan daerah istimewa di daerah yang mempunyai hak-hak usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia telah mempunyai pemerintahan sendiri. Undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 18 Tahun 1965. Setelah adanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menetapkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini penerapannya dalam asas desentralisasi dan dekonsentralisasi dijalankan untuk menjunjung tinggi desentralisasi teritorial dan menghapus adanya dualisme badan legislatif di pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri atau daerah otonom dan terbentuk dalam 3 tingkatan, yakni yang pertama provinsi dan atau kota raya sebagai tingkat pertama, yang kedua kabupaten dan kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan yang ketiga adalah kecamatan dan kota praja sebagai daerah tingkat 3. Namun terbentuknya daerah tingkat 3 belum pernah terlaksanakannya meskipun dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Zainal Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa Orde Baru, yakni pada tahun 1966 sampai 1998. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 diatur beberapa pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan di daerah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi undangan-undangan ini, yaitu pertama, lebih mengutamakan sosialisasi pembangunan ekonomi dan menomorduakan pembangunan politik. Pada pemerintahan Orba ini lebih dikenal dengan trilogi pembangunan untuk menciptakan stabilitas nasional. Kedua, menstabilkan pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Ketiga, membantu undang-undang yang bersifat sentralis yang berakibat peran DPR dan DPRD dibungkam, bahkan kedudukan kepala daerah disebut sebagai penguasa tunggal dan mengabaikan peran DPRD. Keempat, memaksakan fungsi dari 9 partai menjadi 2 partai dan didominasi oleh Golkar.
Yang kelima, pengukuhan dan pelaksanaan dui fungsi ABRI di segala bidang dan semua sektor pemerintahan termasuk legislatif dari pusat sampai daerah. Jadi, desentralisasi dengan pemberian ekonomi kepada suatu daerah harus didukung oleh faktor-faktor yang bersifat teknis administratif yang dapat menjamin kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terkandung aspirasi politik bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, hal itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yakni terdapat asas-asas desentralisasi dan pemberi otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dan juga memberi kemungkinan bagi tugas pembantuan yang dikenal dengan Medebewin atau ke-administration. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintah daerah pada masa reformasi. Dimulai dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 99. Pada masa itu, berbeda dengan konsep otonomi daerah yang terdapat dalam tahun 1974. Dalam masa tahun 1999 itu, konsep otonomi daerah yang menerapkan konsep otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah, di samping menghendaki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, juga menghendaki suatu otonomi yang luas. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-Undang 22 Tahun 99 tersebut lebih mendekati makna dan hakikat otonomi sebagaimana pesan yang termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip otonomi yang dianut oleh Undang-Undang 22 Tahun 99 dikaitkan dengan sistem otonomi, yakni sistem rumah tangga daerah. Maka tampak undang-undang tersebut menganut dua sistem, yakni rumah tangga secara material dan rumah tangga secara real ataupun nyata. Sistem rumah tangga secara material tampak dari adanya pembagian penugasan urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan sistem rumah tangga real yakni tampak dari adanya kemungkinan untuk pembentukan, pemekaran dan penggabungan dan penghapusan daerah maupun adanya ketentuan yang memungkinkan daerah provinsi menjalankan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten ataupun kota. Selanjutnya pada masa Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian desentralisasi sendiri yakni penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem desentralisasi itu dikenal adanya 3 ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni yang pertama ajaran rumah tangga material, yang kedua yakni rumah tangga secara formal, dan yang terakhir yakni rumah tangga secara real. Menurut ajaran rumah tangga secara material, untuk mengetahui manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah ataupun pusat, seseorang harus melihat kepada materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintah daerah atau pusat masing-masing. Dan untuk menjalankan menurut ajaran formil yang mengatur bahwa suatu hal itu merupakan urusan rumah tangga pemerintah pusat dan hal yang lain sebagai urusan daerah. Pengaturan tersebut didasarkan atas daya guna pemerintahan masing-masing. Dan yang terakhir yakni dalam rumah tangga secara real yang didasarkan kepada kebutuhan real atau keadaan yang nyata dari daerah tersebut. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sendiri dijelaskan tugas pembantuan yakni adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tujuan diberikannya tugas pembantuan sendiri yakni untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu, tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-masing. Dan yang terakhir yakni Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.
dalam undang-undang tersebut telah menganut mengenai asas-asas yang dianut dalam pemerintah daerah di Indonesia. Yang pertama yakni asas desentralisasi. Wewenang dalam asas tersebut, wewenang atau urusan pemerintah dapat dibagi-bagi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini terdapat urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan ada pula urusan konkuren bahkan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, untuk memahami konsep otonomi daerah sebagai cara untuk menjalankan rumah tangga sendiri, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengandung otonomi yang nyata bertanggung jawab bagi Indonesia. Otonomi yang nyata sendiri yakni pemberian urusan daerah disesuaikan dengan fakta-fakta tertentu yang hidup dan berkembang secara objektif di daerah tersebut. Dan otonomi yang bertanggung jawab yakni harus diwujudkan sebagai keselarasan dan keserasian tujuan otonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan urusan berpartisipasi untuk mewujudkan hak-hak rakyat daerah. Dan yang terakhir yakni otonomi yang dinamis, yakni menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana yang dapat membuat perubahan yang lebih baik dari masa yang lalu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah. Yang kedua yakni asas dekonsentralisasi. Sebenarnya asas ini merupakan suatu konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab secara nasional untuk menjamin agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan prinsip dekonsentralisasi, pemerintah kemudian menugaskan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melaksanakan kegiatan supervisi atau fasilitasi. Dan yang selanjutnya yakni tugas pembantuan yang juga diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pembantuan pemerintah dapat dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi maupun asas konsentralisasi. Penyelenggaraan usaha tugas pembantuan tersebut sendiri merupakan jaringan dan sistem prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten ataupun kota dan ataupun desa, serta dari pemerintah kabupaten ataupun kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.